Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Oktavia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Di sini saya akan menjawab tentang kuis ilmu sosial dasar. Yang pertama, jelaskan terjadinya proses sosial dalam masyarakat dan berikan contohnya di lingkungan Anda. Menurut ahli sosiologi mengatakan bahwa proses sosial adalah pola perilaku di mana relasi sosial antar anggota kelompok menghasilkan karakteristik yang khas. Karakteristik yang khas tersebut bisa berupa perubahan kondisi ke atas atau ke bawah, berkembang atau mundur, disintegrasi atau integrasi. Sedangkan menurut Gibbers mendefinisikan proses sosial berbagai cara-cara interaksi yang dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk dalam membangun kerjasama, konflik, diferensiasi, integrasi, pengembangan, dan pengeroposan hubungan sosial. Contohnya di lingkungan saya, seorang tersangka meminta maaf kepada keluarga korban kecelakaan sebelum persidangan dimulai guna memulai permohonan pengurangan tuntutan akibat tindakan yang tidak disengaja dilakukannya. Ini merupakan praktik kompromi yang terjadi antara individu dengan kelompok. Kompromi merupakan salah satu bagian akomodasi dalam proses sosial asosiatif. Soal yang kedua, proses pengembangan. Jelaskan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap kemiskinan di masyarakat. Yang kedua, jawabannya perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi gaya kehidupan yang semakin mencolok. Itu dikarenakan perkembangan teknologi mempengaruhi model berkomunikasi massa untuk melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari. Di zaman sekarang ini, beberapa individu mungkin terlalu over dalam memandang atau menggunakan gadget miliknya. Dimanapun dan kemanapun individu tersebut berada, dia tidak akan lepas dengan handphonenya. Ditambah lagi, sekarang ini sudah memasuki era smartphone, sehingga banyak yang dilakukan dalam satu genggaman saja. Di samping itu, makin kecanduannya anak-anak sekarang dengan beberapa video game dikarenakan hardware pemutar game seperti laptop dan desktop yang sudah semakin canggih, seperti kemunculan alat-alat konsol game yang semakin atraktif, tablet, dan smartphone yang sudah dapat memainkan game high-end misalnya. Yang ketiga, jelaskan fungsi agama dalam masyarakat. Fungsi agama dalam masyarakat ialah sumbangan untuk mempertahankan nilai-nilai di dalam masyarakat. Sebagaimana usaha-usaha aktif yang berjalan terus-menerus, maka dengan adanya agama, maka stabilitas suatu masyarakat akan tetap terjaga. Yang keempat, jelaskan pertanyaan tentang suatu pemerintah karena adanya suatu negara dan tentu di dalamnya ada warga negara. Setiap warga negara adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Ini menurut saya memang benar karena tidak dapat terbentuk suatu negara apabila di dalam negara tersebut tidak terdapat warga di dalamnya. Dan jika tidak di suatu negara tidak terdapat warga, pasti di situ tidak akan terbentuk sebuah pemerintahan. Nah, jika terdapat suatu warga pada pemerintahan, itu tidak akan bisa terjalinnya suatu hubungan dalam masyarakat. Nah, dan pada pemerintahan, semua warga negara harus mendapatkan hak dan kewajibannya secara adil. Yang terakhir, bagaimana keadaan hukum di Indonesia? Kondisi hukum di Indonesia ini sangat lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Penegak hukum itu seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa tersebut. Apa alasannya, penyebab terjadinya kejadian tersebut, adanya unsur kemanusiaan, dan menimbang rasa keadilan dalam memberikan keputusan. Hakim wajib mencari dan menemukan keberadaan material yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan di dalam peradilan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.